Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Ketemu lagi dengan Ibu Siti Sumina dalam mata pelajaran komputer akuntansi. Dan untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pembuatan file data baru. Sebelum ke materi pembuatan file data baru, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang menu untuk format tanggal dan simbol mata uang. Kenapa harus ke materi ini dulu? Karena untuk komputer akuntansi itu sendiri, untuk file aplikasi Mayob, biasanya menggunakan settingan format tanggal Amerika dan simbol mata uangnya dolar. Makanya kita harus menyesuaikan dengan format tanggal dan simbol mata uang yang ada di Indonesia. Untuk menu yang digunakan untuk format tanggal dan simbol mata uang yaitu bisa menggunakan cara seperti ini: klik Start, Control Panel atau Setting, pilih Date, Time, Language, dan Regional Option. Ini untuk langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, klik Start, kemudian Control Panel, pilih Date, Time, Language, and Regional Option, kemudian klik Regional dan Language Option, dan kemudian pilih Indonesia dan klik OK. Dengan pengaturan seperti itu, otomatis untuk tanggal yang digunakan dalam Mayob merupakan format tanggal Indonesia, dan simbol mata uangnya pun akan berubah yang tadinya dolar menjadi rupiah. Untuk pembuatan file data baru itu adalah file data akuntansi yang digunakan untuk menyimpan seluruh data yang dientry ke dalam komputer. File ini dibuat hanya sekali, yaitu pada saat perusahaan melakukan konversi dari sistem manual ke komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayob. File ini harus diberi nama oleh user, dan secara otomatis program Mayob akan memberikan ekstensi berupa MYO. Langkah dalam pembuatan file data baru: yang pertama, kita aktifkan dulu Mayobnya, kemudian klik Create, kemudian klik Next pada tampilan Welcome window, kemudian klik atau ketik identitas perusahaan yang akan kita buat, kemudian ketik periode akuntansi, setelah itu periksa kembali periode akuntansinya karena tidak boleh ada kesalahan. Kalau ada kesalahan bisa diklik back untuk pembetulan data yang salah tersebut. Namun untuk penyesuaian periode akuntansi tidak bisa dilakukan pengeditan, dan kalaupun ada yang salah harus diulang dari awal. Pada penyusunan daftar akun, klik cara kedua, yaitu mengimport daftar akun dari sebuah file, kemudian klik Change untuk pengubahan nama file dan nama folder. Buat folder dengan nama Mayob, klik Next untuk pembuatan file data baru. Setelah file data baru dibuat, untuk memastikan data yang kita pergunakan atau kita buat itu sudah benar, kita bisa mengeceknya dengan cara klik menu Setup dan File Company Information. Di sana terdapat informasi mengenai perusahaan yang kita buat, identitasnya, periode, dan yang lain-lainnya. Kalau udah benar, bisa diklik OK. Untuk pembuatan file data baru kali ini, Ibu menggunakan identitas perusahaan dengan nama Renata Interior Design, alamat pertokoan Pamulang Square Blok B117, Jalan Situ Bening, Pamulang, Tangerang Selatan, dengan nomor telepon atau PEK 0217434352, dan email addressnya go_rid@yahoo.com. Untuk periode akuntansinya, current financial year-nya 2013, last month of the year December,
conversion month Januari, dan accounting periodenya adalah 12 atau 12 bulan. Untuk pembuatan file daftar akun ini menggunakan pengimportan daftar akun dari file yang sudah disediakan atau yang kita ketik di menu Excel dengan penyimpanan di data D dengan nama folder data Map18. Nama filenya adalah RID, singkatan dari Renata Interrio Design, kelompok kalian, ketika nanti praktik di kelas, dan kelas kalian. Untuk tutorial pembuatan file data barunya bisa disimak di tutorial kali ini. Selamat menyaksikan. Cara membuat file data baru pada aplikasi Mayo. Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Mayo sendiri. Nah, ini untuk tampilan Mayo yang kita gunakan, di mana Mayo yang kita gunakan merupakan versi ke-18. Untuk fitur-fiturnya ada open untuk pembukaan file, ada new untuk database untuk pembuatan file data baru, ada export sebagai contoh dari file yang tadi dibuat, ada what new untuk menentukan versi berapa file. Dan yang terakhir ada isi. Untuk pembuatan file data baru kita menggunakan menu create. Ini tampilan awalnya. Sini ada pernyataan welcome to the Mayo new company file assistant. Kemudian kita klik next. Ini untuk pengisian data perusahaan yang akan kita buat. Untuk yang pertama ada serial number. Untuk serial number ini kita abaikan saja. Kemudian ada company name. Kita lihat kasusnya ya. Ini untuk company name-nya. Nama file data baru yang akan kita buat yaitu bernama Renata Interior Design. Kita copy paste. Kemudian untuk ABN-nya kita kosongkan karena ABN ini singkatan dari Australian Business Number. Berarti kita kosongkan karena kita berada di Indonesia. Kemudian untuk address diisi dengan alamat perusahaannya. Jadi coba kosongkan ya. Untuk alamatnya yaitu Petakon Pamulang Square, Blok B1 17, Jalan Situ Bening, Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian kita isi nomor teleponnya. Kita copy paste lagi. Ini nomor teleponnya. Untuk nomor tipnya kita copy aja dari nomor telepon karena biasanya untuk nomor teks itu selalu sama.
dengan nomor kontak. Kemudian ada email address. Ini penting ya, soalnya kalau di perusahaan pasti untuk pengiriman surat menyurat menggunakan alamat email. Alamat emailnya go_lid@yahoo.com. Kemudian next. Untuk kemudian di sini kita akan mengisi mengenai tahun akuntansinya. Kita lihat di gambar soal. Untuk tahun akuntansinya tahun 2013. Untuk last month of financial year-nya kita gunakan bulan Desember karena digunakannya bulan akhir tahun ya. Untuk conversion month-nya atau bulan perpisahan akuntansinya kita gunakan bulan Januari. Dan untuk number of month in period-nya kita gunakan 12 atau 12 bulan. Kemudian klik next. Nah, ini konfirmasi untuk tahun akuntansinya. Pada sesi ini tidak boleh ada yang salah. Kalau di soal dinyatakan tahun finansialnya Januari, berarti harus diisi Januari, tidak boleh sama yang lain. Kalau kita melakukan kesalahan pada accounting information ini, otomatis pembuatan file data baru harus diulang kembali. Jadi hati-hati dalam pengisian accounting information. Kemudian next. Nah, untuk yang ini adalah akun list. Jadi kita nanti pas masuk ke dalam pembelajaran selanjutnya kita harus mentransfer akun-akun yang sesuai dengan perusahaannya. Makanya kita pilih yang poin kedua, di mana untuk poin kedua, untuk akun-akun yang digunakan perusahaan yang tidak sesuai dengan Mayo, kita bisa mengimportnya dari akun-akun yang kita gunakan. Kemudian next. Ini untuk penyimpanan pembuatan file data barunya. Pada penyimpanan awal, file data baru ini disimpan di data C atau lokal C dengan folder Mayo 18 dengan nama Renata Interior. Kita coba untuk merubahnya. Klik change. Kita simpan file ini di data S supaya filenya aman apabila dilakukan penyitaan ulang terhadap backup-nya. Namanya Renata Interior Design. Kemudian kita save. Bukan, sudah di local N dengan nama Renata Interior Design. Kemudian kita klik next. Dan kita pilih command center sebagai tahapan penyelesaian pembuatan file data baru. Nah, ini untuk file data baru perusahaan Renata Interior Design. Namanya ada di sebelah bawah sini. Untuk pengecekan laporan keuangan ini atas nama Renata Interior Design untuk benar atau belumnya, kita klik menu setup. Kemudian company information. Nah, di sini terdapat nama perusahaan yang kita lakukan di Mayopiting apa, alamatnya di mana, ada nomor telepon sama faxnya berapa, terus ada alamat email. Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan file data baru, baik di nama, alamat, nomor telepon, fax atau email bisa diulang kembali atau dibetulkan. Tetapi apabila kesalahan terletak pada accounting information
automation tidak bisa dilakukan pembuatan kembali, harus dibuat ulang dari awal. Kalau udah betul, klik OK. Sekian tutorial pembuatan file data baru dari Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk materi pembuatan file data baru. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.